gini meralat memperbaiki ulama yang kemarin, sekarang ulama masa depan. Jadi yang tepat Pak Muzamil bukan fondasi, itu gradasi dari unsur. Unsur itu ketika diketahui fungsinya dia menjadi perangkat atau spare part nek motor ya. Nanti kalau dia sudah mengetahui ciri khas dari sifat itu, busi itu beda sama roda, beda sama stasioner gitu ya, itu baru namanya fenomena. Jadi fenomena ini loh, wong nyambel kui ono layae, ono hulek-huleke, ono lomboke, ono tangan sing ngulek ya. Jadi itu satu sistem di mana semua fenomena itu bekerja menjadi satu kesatuan. Makanya bunyal insan. Jadi bunyal Islam. Bunyal itu dibangun. Bunyan itu bangunan. Jadi dia masih kata kerja. Ya, dia masih kata kerja. Dia bukan bunyanul Islam tapi bunyal Islam. Ya. Jadi ya aku bareng ya iso bahasa Arab di rek. Ya. Ya. Enggak. Tadi kan suruh enggak sama. Jadi memang enggak sama. Ya, enggak apa-apa. Maksud saya gini. Kalau fondasi kan kita jadinya fisik ya. Ini ada landasannya, terus nanti ada bangunannya. Padahal ini unsur sebenarnya. Unsur. Jadi pokoknya ada semennya, akan lebih berkembang, ada fenomena gini, misalnya gini, tak mulai dari sedikit tak sempurnakan ya. Misalnya Allah wa'allama agamal asma'akullaha, Allah mengajarkan, selama ini diterjemahkan nama-nama benda atau nama benda-benda. Tidak ada dalam bahasa Arab di Qur'annya, tidak ada gitu itu. Yang diajarkan Allah menurut saya kalau melihat kalimatnya adalah fenomena kehidupan. Nanti hidup itu ada ginian, ada gituan. Bukan nama benda, karena hanya disebut al-asma, ya, bukan nama benda, tapi al-asma, ya. Jadi dia sangat umum. Jadi menurut saya itu fenomena. Misalnya gini Pak, rukun Islam tadi yang disebut rukun, padahal dia kan sebenarnya unsur-unsur atau apa jenisnya, bahan-bahan untuk membangun Islam itu 5 bahan-bahan. Pertama, yang paling kristal, yang paling esensi adalah ada syahadat. Syahadat itu apa? Tolong agak kita perluas sedikit ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda tidak menggunakan kata asyhadu alla. Yang menyembah Tuhan itu tidak hanya Anda, tidak hanya jin, malaikat, pohon juga. Jadi pohon itu 100% menyembah Allah. Karena dia taat, dia tidak mungkin melanggar sunnahnya Allah. Betul tidak? Maka dia menyembah Allah hakikinya. Meskipun dia tanpa kesadaran seperti manusia, tapi dia berada pada posisi uluhiyah, posisi menyembah kepada Allah. Jadi apapun saja yang dibangun oleh orang Islam, apakah itu teknologi, apakah itu pasar ekonomi, apakah itu akhlak sosial, apapun saja, aturan-aturan kenegaraan harus berposisi menyembah kepada Allah. Itu yang namanya asyhadu alla ilaha illallah. Makanya dipilih ilaha. Makanya kalau Anda baca An-Nas, nyun sewu Pak Wali Kota, mainstream seorang pemimpin kepada rakyatnya itu kul a'udzu birabbin nas. Jadi approach pertama itu adalah pengayoman, kasih sayang, apa? Yang ngayomi. Maka disebut yang pertama itu harus kul a'udzu birabbin nas, ngayomi sih. Ini prinsip dasar. Nek perlu ndak usah berikutnya, cukup pengayoman saja, nek lulus. Cuman biasanya ada yang ngeyel, ada yang kacau, ada yang ganggu-ganggu terus, ada yang apa jenisnya, ya macam-macam lah. Maka terpaksa menggunakan malikin nas, menggunakan kekuasaan. Aku ini wali kota rek, aku ini sendiri kepeksa ngono Pak. Asline, nah iso rasa tahu ngono, rasa mengandalkan kekuasaan kalau bisa. Tapi biasanya kenyataan hidup manusia tidak bisa seperti itu. Terpaksa ada beberapa orang yang kita terpaksa menggunakan kekuasaan kita, malikin nas.
Nah, ana meneh wong sing ngeyel. Nganggo kasih sayang ra iso dijak saling sembodo ra iso, saling bebrayan sing penak ra iso, dikai kekuasaan ya tetep ngeyel, akhirnya terpaksa kita pakai kekuatan ilahin nas. Kowe orang yang tak perintah, pengen nyembah aku. Dasar kowe. Betul lah, iki ilahin nas. Dadi nek bocah macam-macam disayang ra gelem, dudui. Ki lali ya sapa aku ya. Ya. Kowe nek isih ngeyel sikat nganti ndelosor. Itu namanya ilahin nas. Karena sesembahan. Nek sesembahannya orang yang wedi karo penguasa, ndelosor. Sujud. Wis sujud nang sing ngono. Itu ketiga. Jadi cara preman. Yang ketiga, seorang wali kota, seorang presiden kalau perlu kalau bisa nggak usah menggunakan yang kedua, yang ketiga. Kalau rakyatnya percaya dan betul-betul memang memiliki bakat pengayoman dan niat pengayoman yang benar, cukup pulang untuk biro. Yang dipilih Allah adalah kemutlakan bahwa hanya Dia yang bisa, yang pantas untuk disembah. Bapak-bapak, ini Pak, bangunan ini kan taat kepada Allah. Jadi nek menungso kuwi jenenge salat. Ning nek wit-witan taat karo Gusti jenenge tasbih. Ya Pak Muzamil. Subhanallahi ma fis sama. Enggak, bukan man loh di situ. Ma ya. Nek man itu sapa? Nek ma opo ya. Allah mengatakan bertasbih kepadaku apa saja di langit maupun di bumi. Lemah, wit-witan, angin, banyu, kabeh nyembah nang aku. Gunung Merapi kabeh nyembah nang aku. Ya, bertasbih padaku kan gitu. Nah, ini contoh aja bahwa tidak boleh ada manajemen, tidak boleh ada program pemerintahan, tidak boleh ada program perusahaan, tidak boleh ada program apapun kalau tidak didasari unsur yang paling dasar, yaitu la ilaha illallah. Tidak usah diucapkan, tapi hakikatnya seperti itu. Nah, saya tidak pernah mengucapkan malahan, tapi menunggui. Berarti pitik keluruk rasa, bahwa aku keluruk, lo rasa menunggui. Itu ya teman-teman sekalian ya, ngerti ya? Oke. Sekarang saya tanya satu, belok sedikit. Coba sekarang di Jakarta itu, Pancasila dipertentangkan sama Islam. Terus saking ya tadi tidak ngerti fundament, tidak ngerti unsur tadi. Saya tanya teman-teman, ketuhanannya Maha Esa itu sila pertama. Sampai tekon biru Tuhan Maha Esa itu teko sapa sampean? Kok roh sampean? Dari mana kamu cari bahan Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa dari siapa? Kamu dikasih tahu siapa? Ngarang. Bagaimana kamu tahu Tuhan itu Esa? Dari mana? Dari mana tahu? Bisa cari sendiri gitu. Kamu riset gitu. Bikin tim penelitian gitu. Gimana caranya tahu Tuhan Esa? Satu-satunya cara untuk tahu Tuhan Esa adalah Allah sendiri memberitahukan kepada kita bahwa Dia Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Nah, Allah kasih tahu itu namanya agama. Jadi kalau Pancasila dipertentangkan dengan agama, bisa goblok-goblok ke wong. Kan begitu. Nggak bisa. Loh, untuk tahu sila pertama kita mesti belajar agama. Nggak mungkin. Ente kok tahu Tuhan Rahman Rahim udah dikasih tahu siapa? Ngarang sendiri. Kalau Sang Hyang Widi, Sang Hyang Menang, ngarang sendiri. Wisnu, Siwa, Brahma, kita kasih nama sendiri. Tapi kalau Allah Rahman, Rahim, ya, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, siapa yang kasih tahu? Allah sendiri yang kasih tahu. Karena kita tidak mungkin tahu Allah kecuali Allah sendiri ngandani. Kan gitu. Dia cara ngerti orang dikandani. Nah, Allah ngandani itu loh sing jenenge agama. Jadi sudahlah. Untung kemarin Presiden mengatakan jadikanlah Quran sebagai nafasmu. Mono. Padahal sebulan sebelumnya harus dipisahkan betul antara negara dan agama. Yang positif berpikir mengatakan Presiden sedang berkembang pikirannya. Yang negatif mengatakan mencela-mencel ya.
Sekarang bukan jemput singgi. Betul nggak Mas? Ya. Orang berkembang, tapi orang juga bisa itu juga politik juga, terserah lah Anda menilainya bagaimana. Tapi intinya adalah kita akan membangun satu komunitas, terserah namanya mau negara, mau kerajaan, mau apapun, tapi dengan kesehatan berpikir seperti itu. Termasuk saya sudah tahun 70-an menulis Pak, agama kok departemen. Berarti ada departemen kebudayaan, kalau bukan departemen kebudayaan berarti tidak berbudaya, kan begitu kan, dulu kan gitu, tahun 70-an saya menulis itu. Nah teman-teman sekalian, mudah-mudahan malam hari ini kita nyicil ya, karena Anda akan jadi pemimpin ini Pak Haryadi, kita restui ya mereka jadi pemimpin. 7-10 tahun lagi mereka sudah akan memimpin. Mudah-mudahan tidak terjadi perang dunia dan kiamat tidak terjadi bulan Mei ini, insya Allah. Nanti kita mohon penundaan ya Allah, arek-arek sana burung rabi wis kiamat ya sana ya. Gitu ya sekalian, oke. Kita akan akhiri tidak sampai 2 hari. Artinya sebelum berganti hari kita sudah harus akhiri. Oleh karena itu sekarang jam tinggal 15 menit lebih sedikit. Saya kasih satu nomor, kemudian diakhiri oleh penyelenggara dan Pak Haryadi. Kemudian kita berdiri bersama. Nyuwun sewu, kita tidak bisa seperti biasanya. Ya, ini kita tamu di sini ya. Ojo ya-yaan, niki omae wong gitu. Niki perkara disuguhi kopi selama salah. Ojo musuh to Pak. Itu saking dekatnya saya sama beliau rek. Ngono ya. Saya dekat sama beliau gitu loh, terutama ikut gelisah kemarin ditunggu Pak Nomo Kuswoyo, ketemu Pak Nomo, saya ketemu Pak Nomo bilang, itu Mas Haryadi kon rene iku, cegak digedulinan ke Mahkamah Agung, tak jiwiri Mahkamah Agung itu, gitu. Akhirnya tenanan menang deh, alhamdulillah ini ya. Insya Allah beliau akan memimpin lebih bagus dari yang kemarin. Ini ya ya. Dan sekarang Anda sudah dekat sama dia, anytime ya. Para nonomai isu-isu wis lungguh wong 10 ning kono berangkat nganter ya kira-kira ya. Ya monggo sebuah apa krekil ya masalah gitu. Oke, satu nomor untuk Pak Haryadi, untuk teman-teman dari Basnas, untuk Ibu Duta dan untuk semuanya ustadz-ustadz saya, sahabat-sahabat saya dari zaman UGM, Salahuddin dulu dan seterusnya. Seperti biasanya aku njaluk Joni benono seger-segere. Apa dimulai dari, nanti Pak Levi tengah-tengah aja ya. Oke. Ini nek sampai seru kabeh apa ya. Anda sekarang berzakat kepada Pak calon wali kota dan semua yang di depan. Ini ya, statusnya begitu. Kalau Anda sudah tahu lagi ini. Ini Mas Doni, Mas Indah Doni Abdi di percaya aja nih. Zaman biyen kudu duwe wawasan ke belakang ben kowe nak dadi pemimpin so siap iso menghadapi masa depan dengan gemilang. Contohnya Mas,
Ana contone to Mas. Ya paribasane kaya wong manah to. Oh, kaya wong mana? Wong nak milih manah yang ngene iki. Kenane busure ngene iki. Cilik. Nganggo pentil, nganggo pentil. Mata ya ming mak. Kamu tibane teng mriki niki. Nah, tibane mriki niki. Amik curut. Alun. Menurut Banyu kuwi ora power kuwi dak. Rambene dah. Lah sing bener Mas. Mula nak kowe manah kuwi le narik panahe kudu memburi sing adoh. Piye? Nah, Wah, kuwi. supaya mata panahe iso melesat. Mikir Mas. Iya. Mikir. Mas. Sing nemokke anak panah iku silakan Aduh, ngambil hadiah. tekan nganu berparang kusumo. Kenal Paribasane nganti kaya swara bom. Oh. Mula sok resane zaman ana desa jenengane suwi. Aku desa cedhake ngomahe Cak Nun. Coba. Oh yo, jadi gini Mas. Budaya kuwi tetep kudu ana mlaku to. Meskipun saiki wong nom ki yo ngerti kebudayaan sing anyar ning tetep kudu maca nganggo sing budayaan biyen zaman semono. Contohnya mau ono piyai nomok tak mau nembang mau nuro-nuro yo mek lelak. Oh, yo jane meng nyamar Mas. Iso Iso. Iso. Tidak cah isi. Oh. Nek didelok rupane seneng ya kata Mas. Oh iya wis. Iya ya. Coba dikai contoh. Wah, aku wong tuwa ki nak contoh ki liyane ora tembang ya saiki dolanan sing tuwa wae ya. Oh nggih, Dolanan zaman aku cilik. Oh nggih. Jenengan cilik terus kula napa? Aku isih Nak celok Jawa Timur kowe cuwili. Isih Ya benis. wis. isih dadi dolan. Dolanan zaman biyen. Heeh. Rada amis iki ra kowe. Yo. Oh, zaman ki ono wah, Iya. Iya. aku kok gedar dhewe. Bisa mau cobi meleh. Ah, kuwi. komprehensif dan dialektis dari matriks 5 Islam. Jadi coba sekarang Anda amati. Di dalam sholat ada zakat, ada puasa, ada haji, ada syahadat. Tidak mungkin ada sholat tanpa syahadat, tidak mungkin ada sholat tanpa puasa. Puasa itu artinya menahan diri. Subuh wis urung rakaat wae rasa geragas-geragas rolas rakaat. Jadi harus puasa. Jadi setiap unsur dari 5 itu mensifati satu sama lain. Itu tolong Anda perhatikan. Jadi tidak mungkin ada orang berzakat tanpa kesadaran sholat, tanpa kesadaran syahadat, tanpa kesadaran puasa dan haji. Demikian juga berpuasa tidak mungkin tanpa kesadaran zakat dan yang lain-lain. Semuanya 5 tadi. Itu kalau kita terjemahkan secara sosial. Kalau memang Anda ini Bhinneka Tunggal Ika, ya saling belajar dan mencari baiknya satu sama lain. Anda kalau lain suku, ya, lain suku, saya orang Jawa, saya sangat mengapresiasi orang Madura. Saya cari baiknya orang Madura, saya cari nikmatnya orang Madura. Demikian juga Muzamil sebagai orang Madura mempelajari Jawa benar-benar, gitu ya. Katakanlah dia Madura, saya Jawa, tapi kan sama-sama Indonesia, kan gitu. Jadi kita tetap ada persatuannya. Anda orang Kristen, Anda orang Islam, Anda orang Buddha, ya. Toh mereka manusia semua, kita semua manusia, pasti ada baiknya, pasti ada hal-hal yang bisa kita pertemukan satu sama lain. Itu saya kira hikmah dari 5 tadi, ya, 5 tadi. Jadi mulai sekarang Anda sendiri menemukan diri Anda ini titik beratnya, Anda ini manusia zakat, apa manusia puasa, apa manusia sholat, apa manusia syahadat, apa manusia haji. Setiap orang fadilahnya beda-beda. Ngerti maksudnya ya?
temukan watak sholat itu apa, disiplin, istiqomah, ya kan? Repetisi, rutinitas, itu orang sholat. Kalau puasa itu orang yang untuk menjadi teori dari keindonesiaan. Jadi tidak mungkin Indonesia menolak Islam, karena Indonesia justru perlu sangat banyak belajar kepada Islam. Dan jangan dipertentangkan antara agama dengan negara. Iya, negara itu wae sapa, lemah wae sapa. Kalau memang dipisahkan antara agama dan negara, kalau agama milik Tuhan berarti yang milik Tuhan tidak boleh ditempati oleh yang menentang Tuhan, kan begitu. Negara dipisahkan dari agama, berarti aneh-aneh. Tidak bisa gimana? Om kencingmu adalah milik Allah, kencingmu itu milik Allah, semua. Jadi tidak bisa kita memisahkan diri, memisahkan agama dari agama, dari negara. Jadi tolong 5 tadi dipelajari benar. Anda temukan dirimu siapa. Saya orang puasa, saya titik berat saya puasa. Maka sejak kecil saya itu torikot, dan torikotku torikotku dewi. Dan saya puasa terus menerus. Sepanjang hidup saya tidak pernah memprogram diri saya sendiri. Sepanjang hidup saya hanya melaksanakan yang diperlukan oleh orang lain. Itu semacam zakat juga kan? Nah, tidak mungkin Anda melaksanakan zakat kalau Anda tidak punya jiwa puasa, kan begitu. Jadi semua 5 tadi itu saling mensikapi. Jadi misalnya syahadat aja harus puasa. Wes cukup asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tidak usah ditambahi wa asyhadu anna ali waliyullah wa asyhadu anna Syekh Abdul Qadir Jailani waliyullah wa asyhadu anna Gus Dur waliyus, gak usah ditambahi lah. Cukup di dalam kesadaranmu tambahannya, tapi tidak usah diucapkan. Kan selama ini ada yang syahadatnya ditambahi. Wa asyhadu anna ali waliyullah wa asyhadu anna Abu Bakar laknatullah, kan ngono. Karena ada begitunya, tidak usah ya, puasa. Ada yang seperti itu, azannya aja asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna ali waliyullah. Iki suwe-suwe nek dituruti bahaya, iki arek maknya nambahin itu. Wa asyhadu anna Gentolong. Awas kan ya. Saya tahu antar kelompok karena sama-sama egois, sama-sama tidak bisa menahan diri dari kesenangan dunia, akhirnya rebutan, kalah menang. Teman-teman sekalian, tidak apa-apa kalah menang di wilayah itu, tapi Pak Haryadi harus naik tingkat. Jangan ini kalah menangnya harus beres. Saya itu selalu kalah menang. Begitu sampean jadi wali kota, sampean tidak pernah menang melawan rakyat tidak pernah menang melawan wali kota. Rakyat dan wali kota sama-sama menang. Dan itu. Karena masing-masing setelah ini menang kalah lawan orang lain itu paling rendah. Makanya itu namanya laibun walahbun, dal-dalan, dal siji direbut wong 22. Kapan-kapan jaluk Pak Haryadi dituai bal siji gak gawang dhewe-dhewe, lebok-leboknya sakarepmu. Itu namanya laibun walahbun. Pilkada itu sebenarnya laibun walahbun, ya. Nanti di atas itu Anda harus meningkat. Anda tidak boleh lagi ngalahin orang lain. Jadi jangan bikin sekolah unggul. Unggul kok ngomong. Yang ngomong unggul itu bukan Anda, yang ngomong unggul itu orang lain. Lu kaitan unggul, bukan kita bikin sekolah unggul. Iya toh bang saiki, ya Allah, ya Untul dari ini. Jangan mengungguli orang lain, takabur namanya. Takabur itu ngedein orang, ngunggulin orang. Ya, tapi ya sudah gimana orang Indonesia jangan menunggu saking kepinginnya moncer kan gitu ya. Nah, oke. Jadi rangkuman saya itu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk proses Anda masing-masing. Temukan dirimu siapa. Kalau kamu orang dengan karakter puasa, maka seluruh pekerjaanmu harus disetup berdasarkan titik berat puasa. Jangan sholat, jangan syahadat. Beda. Di kantor itu Pak Haryadi ada yang bagian mencetuskan, ada yang bagian mendirikan. Mencetuskan belum tentu berani mendirikan, belum tentu berani membangun. Yang membangun belum tentu bisa memelihara. Jadi ada jenis manusia pemelihara, itu orang sholat.
Ya, ada jenis syahadat, pencetus, ada jenis sholat yang memelihara, ada jenis yang puasa itu sing mengontrol. Pak, joknya nih Pak, kita tenang loh Pak, terus dipikir loh Pak, itu yang manusia jenis puasa. Jenis zakat adalah orang sing entengan, ngewangi. Nah, jadi teman sekalian, itu bukan hanya terpaksa saya rukun ya, itu bukan hanya rukun ibadah, itu ilmu sosial, itu strategi sejarah. Kalau Anda mau bikin bangunan gede yang namanya negara atau kerajaan atau persemakmuran atau apapun, pakai teori 5 tadi itu, syahadat sampai haji, itu sudah beres semua. Jadi Pak Haryadi memimpin 5 tahun ke depan dengan kesadaran 5 tadi. Itu loh, musik ini Mas, ini yang rukun Islam ini. Yang rukun Islam, orang jebol musiknya. Nek wis wayahe Levi tenan-tenan liyane orang itu setiap kali ganti fokus. Yang lain menahan diri, yang lain berpuasa, yang dia sedang berzakat, kan gitu. Zakatnya gantian, Bayu, Nevi, baru kui Pais, baru kui Bobit, baru kui Blotong, kan gitu, yang berzakat. Yang lain menahan diri. Vokalis dia Kanjeng iki, ada kan Jombang Mojokerto ya Pak Haryadi, Candoro iki. Itu dia tidak masalah kok nyanyi kok. Nyanyi yo, ayo, gak nyanyi yo, ayo, gak ada masalah, tidak ada bedanya. Yang penting mengabdi di sini bersama-sama. Berperang kayak apa pun tidak ada masalah. Ada itu sudah berperang. Anggapku sing diduduk iki nek ra melu diduduk iki menyonggo, Pak. Ora tau muni. Kayune iki sing diduduk iki tok. Itu pun tidak semua diduduk loh ya. Tidak semua. Jadi ada yang berpuasa, ada yang berzakat. Musik ini. Kalau dodo tidak boleh itu menahan diri. Jadi semua itu urusannya rukun Islam sebenarnya. Apa saja, manajemen pemerintahan, pemasaran di perusahaan atau apapun, semua itu. Gue nek dodol bebek goreng saking larisnya aja njuruk kok keh-kehi oke orang juga batasi sebab orang punya irama. Cukup aku sakit bebek sedino. Nah, entek ya wis derek. Misalnya gitu ya. Aja terus saking payune 100 200 nanti dalam waktu cepat orang jenuh, akhirnya kita wis ra payu. Jadi semua harus ada batas-batas. Itu namanya kesadaran puasa. Ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Pak Haryadi, tepuk tangan semua untuk acara kita pada malam hari ini. Saya terkait dengan zakat atas harta kita adalah pertanyaan saya, yang bisa menjawab nanti boleh pulang. Kalau nggak bisa tetap di sini. Kalau di pohon itu ada 10 burung, kemudian tak tembak kena 1, berapakah sisanya? Berapa? Ya, salah semua. Saya yang bisa menjawab, berarti saya yang pulang. Tinggalnya 1, karena yang 9 terbang. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Terima kasih. Matur nuwun, dan pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan kita semua bisa menghayati, memaknai apa yang disampaikan pada Ustadz tadi, Cak Nun, dan juga Pak Muzamil dan teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit di luar konteks. Saya hanya mohon maaf apabila ada kesalahan khilaf saya dalam 5 tahun saya memimpin Yogyakarta dari tahun 2011 sampai 2016. Dan selanjutnya saya mohon doa restu bersama-sama dengan Pak Heru, bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat Yogyakarta. Marilah kita bangun Yogyakarta yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Matur nuwun rawuhnya, selamat pulang, hati-hati di jalan, dan tentu harapan saya bisa bertemu keluarga di rumah dengan baik. Selamat. Semua anak-anak saya, cucu-cucu saya, tidak ada yang kita kerjakan yang pasti benar 100%. Jadi kita jangan pernah berhenti belajar. Di antara semua yang kita lakukan, mungkin banyak yang salah. Oleh karena itu jangan segan-segan. Salah itu tidak apa-apa, asal bukan sengaja salah, asal bukan nyalai.
Nek salah karena khilaf tidak ada masalah, dan kita tidak usah malu mengakui kesalahan kita. Semua yang saya omongkan tadi tidak ada jaminan bahwa itu benar. Oleh karena itu Anda tidak boleh nguntal omonganku. Kudu kok kecapi, kudu kok punya. Engko nek pancen wis apik enak benar lagi kok ojo aku duduk ustad sing omonganku langsung kok untal yo kowe dadi syar'i. Ora. Kowe kudu ngambil keputusan dewe-dewe. Karena nanti Anda dihisab oleh Allah sendiri-sendiri, tidak dibantu siapapun. Oleh karena itu sekalian, mudah-mudahan malam hari ini merupakan majelis ilmu yang dihidayai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mencukupkan rezeki Anda semua, menyehatkan keluarga Anda semua, dan memudahkan rezeki Anda semua. Terus menenteramkan Bapak, Ibu, dan semua keluarga Anda. Terus memudahkan semua yang Anda sedang programkan dan kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Dan hatinya tidak pernah dibiarkan cemas atau panik oleh Allah, senantiasa diberi ketenangan, ketentraman, dan kelapangan. Amin ya rabbal alamin. Kita hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa ni'man nasir, kemudian berdoa bersama Pak Muzammil.